Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saat ini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan sekarang kita akan melanjutkan ceritanya dari part kemarin ya. Nah, buat kalian nih yang baru nonton, yang baru datang di video kali ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena biar kalian paham alur cerita di part kali ini. Dan kita di sini semuanya mau mengucapkan terima kasih banget yang sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang selama ini sudah support Dimensi Mimpi sampai di detik saat ini. Terima kasih banget semuanya, nuhun ya. Dan tanpa langsung banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Perang Getih Biru. Tubuh Mas Krishna tergeletak di jalanan. Dia yang mempertanggungjawabkan harga diri dan menjaga marwah sebagai seorang ningrat terhormat harus dikoyak oleh sosok Raden Angkara yang telah merubahnya menjadi ketek ireng. Sampai kapan kau akan mempertahankan jati dirimu sebagai seorang ningrat? Darah birumu tidaklah akan berguna karena kau seorang manusia yang tercipta dengan kelemahan yang sempurna. Sembari menatap Raden Angkara yang sudah kembali ke posisi semula, Mas Krishna masih menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat terkena cakaran dari ketek ireng perubahan dari Raden Angkara. Dia tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa lari dari cengkeraman Raden Angkara. "Krishna, aku hanya meminta untuk dibukakan akses menuju Siti Pangaliran. Selebihnya, kau boleh melakukan apapun dan hidup selayaknya manusia." Cih! Mas Krishna meludah dengan penuh kekesalan. Dia sadar air liurnya sudah bercampur dengan darah. Nyawanya sudah mulai terancam. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan Raden Rahardian dari kejaran Raden Angkara dan juga Raden Sengkuni. "Darah biruku tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Semua manusia terlahir sama, tanpa ada yang menggolong-golongkannya. Kecuali hal ini berlaku seperti orang sepertimu, Angkara." "Apa maksudmu? Kalianlah yang menyebabkan adanya golongan-golongan dari para manusia. Entah itu orang-orang ningrat, rakyat jelata, para pejabat, para komunis bayaran, dan lain sebagainya. Kalian semualah yang sudah menjadikan manusia bermacam-macam bentuknya." Raden Angkara tertawa mendengar penuturan dari Mas Krishna. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Mas Krishna akan menyalahi segala tindakan yang dilakukannya. Namun apa daya, Mas Krishna memang salah satu dari keluarga ningrat yang tidak memiliki hal-hal yang berkaitan supranatural seperti yang lainnya. Dia yang memang terlahir dari keluarga ningrat harus puas menelan banyaknya kelemahan. "Krishna, bergabunglah bersamaku. Aku akan memberikanmu sebuah kekuatan yang lebih. Aku akan menjadikanmu sebagai terah ningrat yang sangat ditakuti." Berbagai ajakan terus dilontarkan oleh Raden Angkara agar Mas Krishna mau bergabung bersamanya. Mas Krishna tahu tujuan mereka adalah untuk menduduki sebuah tempat yang bernama Siti Pangaliran. Jika semuanya terjadi, maka keseimbangan terah ningrat akan bergeser. Raden Rahardian bisa tertangkap, Raden Surapto bisa terbunuh, dan Raden Sengkuni akan meraup banyak keuntungan. Dari hati yang terdalam, Mas Krishna menyesal mengapa dirinya terlahir seperti orang yang tidak memiliki apapun. Dia bahkan tidak bisa membendung sedikit pun penyerangan yang sudah lama terjadi. Jadi dirinya seperti seorang pengecut. Dia bahkan sempat melarikan diri untuk menghindari kejaran dari keluarga Brotoseno yang ingin menjadikannya sebagai tumbal pengawal dari ritual ngipri ketek. "Bagaimana Krishna?" Mas Krishna masih terdiam. Dia tidak bisa membayangkan jika dirinya akan tergabung ke dalam rombongan mereka. Ketakutan dan rasa ketidakpercayaan dirinya tumbuh begitu saja. Dia juga tidak bisa menentukan bagaimana alur kehidupan yang akan dia jalani ketika dirinya benar-benar akan menjadi seorang pengkhianat. "Raden Angkara, akhirnya kau menemukan jawabanmu. Apakah keinginan dari kalian sebenarnya? Mengapa kalian semua sampai sejauh ini untuk membasmi semua orang-orang dari ningrat?" "Mengenai itu, aku tidak bisa mengatakannya." "Apa maksudmu?" Raden Angkara terdiam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Mas Krishna akan menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawabnya. "Apakah tujuanmu sebenarnya, Angkara? Mengapa kau ingin membinasakan orang-orang ningrat? Apakah kau sedang bekerja untuk sesuatu?" "Ya benar, aku sedang bekerja untuk sesuatu.
Aku sedang bekerja kepada penguasa yang membawahi 7 keluarga ningrat. 7 keluarga ningrat? Raden Angkoro seperti menyesal telah memberitahu akan misi dan tujuannya kepada Mas Krishna. Dia lalu mendekati Mas Krishna dan mencekik lehernya dengan kuat. Kau tahu, aku sudah susah payah untuk mengajakmu. Jadi, jangan harap kau akan selamat jika kau tahu akan tujuanku yang sebenarnya. Mas Krishna tidak bisa berbuat apa-apa. Sembari menahan rasa sakit, dia lebih memilih untuk memikirkan siapa-siapa saja yang termasuk dalam 7 anggota keluarga ningrat yang bekerja terhadap salah satu penguasa. Jika memang apa yang dikatakan oleh Raden Angkoro benar, itu berarti mereka akan saling melahap satu sama lain dengan membinasakan para anggota ningrat yang di luar dari 7 keluarga ningrat tersebut. Sebentar lagi, lehermu akan patah. Mas Krishna tidak punya cara lain. Jika dia mati dengan cepat, dia tidak akan bisa memberitahu kepada Raden Artonegoro akan tujuan yang sebenarnya dari Raden Angkoro. Lepaskan! Tidak akan. Aku akan mematahkan lehermu, merobek perutmu, dan membuangmu ke Sungai Perintisan. Sungai Perintisan adalah sebuah sungai yang diyakini sebagai orang-orang ningrat sebagai tempat bersemayamnya para siluman buaya putih. Orang-orang percaya bahwa Sungai Perintisan itu sendiri adalah sungai yang digunakan untuk menghukum orang-orang ningrat, rakyat jelata dan lain sebagainya yang telah melanggar ketetapan hukum yang berlaku. Baik, lepaskan dulu. Dengan ibanya, Raden Angkoro pun melepaskan cekikan tersebut. Dia mempercayai Mas Krishna yang sudah merasakan kesakitan di bagian leher akibat cekikan luar biasa yang diarahkan oleh Raden Angkoro. Kau tidak punya pilihan lagi, Krishna. Iya memang, aku sudah memutuskan sesuatu. Raden Angkoro tersenyum. Dia tahu Mas Krishna akan memilih untuk bergabung bersamanya dan menjadi bagian dari ambisi serta tujuannya untuk para penguasa yang membawahi 7 keluarga ningrat. Suasana malam hari di Siti Pangliran benar-benar terasa sangat panjang waktunya. Angin yang menusuk ke tubuh Raden Surapto seperti memberikan sebuah pertanda aneh yang dia yakini akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Angkoro, bagaimana bisa dirinya kembali dihidupkan? Sudah kuduga, campur tangan orang-orang Raden Sengkuni telah memberikan perubahan sangat besar. Raden Surapto masih terpaku di hadapan bangunan besar yang di balik bangunan itu sendiri terdapat pepohonan yang sangat lebat. Dia lambat laun menyadari ada sesuatu kejanggalan yang memang telah hadir dari balik pepohonan tersebut. Entah memang karena penglihatannya yang makin menambah usia makin memburuk, atau memang karena ada kehadiran yang tidak terduga dari sesuatu yang mendiami lama di pepohonan tersebut. Tidak berselang lama, suara teriakan terdengar jelas di salah satu kamar. Raden Surapto langsung berlari ke arah kamar tersebut. Dia mengenali suara teriakan tersebut. Raden Rahardian? Suara teriakan itu datang dari Raden Hardian yang sedang tertidur. Lagi-lagi dia mendapatkan sebuah pengaruh yang sangat menyiksa pikiran dan mentalnya. Setibanya di kamar, Raden Surapto telah melihat Raden Rahardian sedang ditenangkan oleh seorang penjaga yang dikenal sebagai benteng dari Siti Pangliran itu sendiri. Kang Harjo? Surapto, anak ini telah melihat sesuatu, ucap Kang Harjo, orang yang menjaga Siti Pangliran. Memang benar, kemampuan pengaruh milik Raden Rahardian tidak sepenuhnya diambil oleh Raden Sengkuni. Ini membuktikan Raden Rahardian masih memiliki inti dari kemampuan pengaruh itu sendiri karena bisa mendapatkan sebuah penglihatan yang akan terjadi di masa depan. Melihat sesuatu? Dia baru saja berteriak seperti orang ketakutan. Ternyata di dalam penglihatannya dia melihat akan ada sebuah mara bahaya yang akan terjadi di Siti Pangliran. Kang Harjo memahami pengaruh yang dimiliki oleh Raden Rahardian karena dia adalah yang bertugas selaku membentengi Siti Pangliran dan kunci utama untuk memasuki Siti Pangliran. Apa ada maksud lain, Kang? Maksudku, mara bahaya apa yang akan terjadi di Siti Pangliran lewat pengaruh milik Raden muda ini? Sebentar lagi Siti Pangliran akan diserang. Hah? Diserang? Kita berpindah tempat. Sementara itu, Raden Angkoro membawa Mas Krishna ke sebuah tempat yang memang menjadi lokasi sebagai pusat dari perkumpulan orang-orang yang telah bersekutu dengan Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni. Semua pengawal mereka menggunakan pakaian serba putih. Bahkan tidak heran, Mas Krishna juga melihat ada beberapa orang di sana yang memiliki wibawa layaknya seorang pejabat pemerintahan. Mereka sedang berkumpul untuk membahas sesuatu yang entah apa dan tujuannya sendiri tidak diketahui oleh Mas Krishna. Ini, tanya Mas Krishna sewaktu melihat sebuah bangunan besar yang dengan cepatnya berubah operasi menjadi sebuah markas besar. Benar, dulunya bangunan ini adalah pabrik bawang.
tempat di mana aku dan saudaraku, Raden Jogopati, melakukan sebuah ritual. Namun, karena keberlangsungan kedatangan dari Raden Sengkuni, maka aku dan dia, Raden Sengkuni, memutuskan untuk mengalihkan semuanya sebagai tempat pertemuan. Mas Krishna dibawa ke dalam suatu tempat dan menghindari keramaian orang-orang yang menatapnya dengan tatapan yang kurang mengenakan. Sampai akhirnya, Mas Krishna dipertemukan oleh seseorang yang memang menjadi pusat dari segala permasalahan yang baru-baru saja dilakukan. Orang itu adalah si pembuat onar yang memiliki kemampuan untuk menaburkan jengges ke langit-langit desa dan disebut sebagai kelelawar pencuri. Siapa lagi kalau bukan Raden Sengkuni? Mas Krishna terkejut saat melihat aura mematikan yang dipancarkan oleh Raden Sengkuni. Tidak seperti biasanya, Raden Sengkuni benar-benar mengeluarkan performa mematikannya untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang ningrat seperti Mas Krishna. "Kau," ucap Raden Sengkuni. "Mas Sengkuni, aku sengaja menculiknya," ucap Raden Angkoro. "Apakah dia orang yang kau maksud, Angkoro? Aku hanya ingin bocah si pemilik Panguruh itu. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang membawahinya," jelas Raden Sengkuni. Sesaat Raden Angkoro terdiam. Dia hanya bisa bersabar dalam menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap Raden Sengkuni. "Begini Kang Mas, bolehkah aku menjelaskan maksud dan tujuanku mengapa diriku membawa Krishna?" tanya Raden Angkoro. "Silakan, jelaskan padaku apa maksud dan tujuanmu membawanya." "Dia adalah orang yang mampu membaca manuskrip-manuskrip kuno keluarga Ningrat. Orang-orang seperti itu sepertinya sangat langka. Kemampuannya tidak sama seperti kita yang memiliki penglihatan supranatural dan perubahan bentuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Kecerdasannya dalam membaca manuskrip kuno bisa dibilang sangat lihai dan diakui oleh keluarga Ningrat lainnya, termasuk dari keluarga Brotoseno. Ternyata, kemampuan yang dimiliki oleh Mas Krishna itu sendiri adalah mampu membacakan manuskrip-manuskrip kuno yang menunjukkan kepada sesuatu masa di mana terkenalnya sebuah masa kegelapan orang-orang Ningrat terdahulu." Apa? "Benar Kang Mas, dia juga adalah orang yang memiliki akses menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran. Di sana, bocah Panguruh itu disembunyikan oleh Raden Surapto. Namun, untuk masuk ke sana, kita membutuhkan orang dalam. Dan Krishna adalah orang yang bisa dijadikan kunci untuk penyerangan selanjutnya ke Siti Pangaliran." Mas Krishna hanya terdiam. Batinnya menangis dan merasakan kesedihan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mempasrahkan diri terhadap takdir yang telah mengantarkannya kepada sebuah kondisi yang kurang menguntungkan. Entah mengapa, dia ingin sekali melarikan diri dari tempat di mana dirinya berada. Namun, menghadapi dua orang Ningrat dengan kemampuan yang sangat mengerikan, sangat sulit bisa melarikan diri seperti itu. "Baiklah, aku paham maksudmu Angkoro. Kita juga bisa memanfaatkannya sebagai senjata rahasia kita untuk menundukkan 7 keluarga Ningrat lainnya." Sebentar, aku tidak paham maksudmu yang ini." Raden Angkoro tersenyum bahagia. Dia sudah bisa meloloskan sebuah asumsi yang membuat Raden Sengkuni mau mengikuti segala rangkaian keinginan yang diberikannya. Dengan begitu, dia juga bisa menjadi sebuah pisau bermata tiga yang mampu menusuk ke bagian belakang tubuh Raden Sengkuni. "Aku ingin Krishna menjadi penghubung antara kita berdua dengan Tuan besar kita," ucap Raden Angkoro. Ide dari Raden Angkoro benar-benar membuat Raden Sengkuni tersenyum bahagia. Dia bahkan tidak menyangka jika apa yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro benar-benar sangat menguntungkan baginya. "Tidak kusangka, setelah kubangkitkan kembali, kemampuan berpikirmu semakin lebih baik. Aku setuju itu." Di hadapan Mas Krishna telah berdiri dua orang manusia iblis yang sedang merayakan ide baiknya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki olehnya. Mas Krishna hanya termenung, hatinya hampa. Suasana sesaat berubah menjadi redup. Dia teringat sewaktu belum terjadinya insiden Ngipri Ketek. Saat itu, dia masih melihat kedua orang tuanya yakni Nyi Endang dan Raden Argoyo yang sedang menimbang anak paling kecil. "Esa, dia akan kuberi nama Esa. Semoga saja di masa yang akan datang, anak-anak dan keturunannya menjadi sosok panutan bagi orang-orang sekitar."
Saat itu Mas Krishna merasa cemburu. Dia bahkan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sebaik itu melebihi kebahagiaan yang diterima oleh adiknya sendiri. Akan tetapi itu bukanlah sebuah ketakutan yang ada di dalam hatinya. Saat yang bersamaan Mbak Neneng membuat keributan. Dia juga ingin diangkat tubuhnya seperti layaknya Nyi Esa. Tidak kusangka, petaka mematikan yang sekarang terjadi adalah orang terdekat yang memiliki sifat iri dan dengki. Dia ingin merampas kebahagiaan orang lain dan menjadikannya sebagai orang yang hanya memiliki kebahagiaan itu sendiri. Kini, dirinya dihadapi oleh dua manusia iblis yang hendak merampas berbagai kebahagiaan orang lain. Mas Krishna sadar dirinya tidak memiliki apapun. Namun, dia sendiri hanya memiliki kemampuan yang sangat berguna untuk bisa mengetahui sebuah zaman kegelapan yang dapat menundukkan semua keluarga ningrat di masa sekarang. Kita berpindah ke tempat kediaman Raden Artonegoro. Tidak seperti pagi di waktu biasanya, sebuah hal yang mengejutkan saat di mana keluarga dari Raden Artonegoro sedang berkumpul untuk membahas sesuatu terkait dengan keadaan pasti dari Raden Hardian di Siti Pangaliran. Kyai Sukri saat itu sering mengunjungi Raden Artonegoro. Dia hendak menyampaikan sebuah pesan singkat yang mungkin saja dapat didengar oleh Raden Artonegoro. "Kita harus ke Siti Pangaliran, Arto," ucap Kyai Sukri kepada Raden Artonegoro. "Tapi Kang, apa semuanya bisa? Kita belum tahu rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni." "Justru itu, kita harus membantu Raden Surapta dan juga Krishna." "Hah? Maksud Kang Sukri?" "Jika Pangoro itu berhasil diambil oleh Raden Sengkuni, maka Raden Hardian tidak mungkin dibawa ke Siti Pangaliran. Namun, jika Pangoro itu gagal diambil, itu menandakan Raden Surapta sengaja membawa Raden Rahardian ke sana untuk melindungi Pangoro yang dimiliki oleh Raden Rahardian." Raden Artonegoro mulai memahami apa yang dipikirkan oleh Kyai Sukri. Dia sadar ternyata Raden Surapta dan Mas Krishna telah memperkirakan ini semua. Karena memang Siti Pangaliran sendiri adalah sebuah tempat yang memungkinkan orang-orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Maka Siti Pangaliran adalah sebuah benteng yang diperuntukkan Raden Hardian agar menghindari kejaran dari Raden Sanggoni. "Apakah kau paham maksudku?" Iya Kang, aku paham." "Baiklah, kita harus ke sana secepatnya." Sebelum Raden Artonegoro memutuskan hal tersebut, Nyi Endang dan juga Aisyah lebih dulu mempertahankan niat mereka berdua. "Apakah akan terjadi sesuatu di Siti Pangaliran?" tanya Nyi Endang. "Benar," jawab Kyai Sukri. "Bukankah Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang tidak bisa dijebol oleh apapun?" "Ada pengecualian." Pengecualian?" Kyai Sukri mengangguk. Dia sebenarnya tidak enak hati untuk mengatakan hal ini. Namun apapun itu semuanya bisa berubah dengan cepat. Dan strategi yang dimainkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni bukanlah sebuah strategi yang biasa-biasa saja. Mereka berdua masih memiliki karakter yang sama seperti Belanda dengan cara mengendalikan orang-orang ningrat dengan strategi defeat at empira atau strategi adu domba. Akan tetapi, jika hal itu tidak bisa menembus terhadap orang-orang ningrat, maka strateginya adalah dengan menjadi seekor ular untuk menembus lubung padi yang sudah dipenuhi oleh tikus-tikus. "Aku tidak bisa memastikannya. Namun, jika kita sampai telat, maka bisa dipastikan akan banyak korban yang berjatuhan," jelas Kyai Sukri kepada Nyi Endang. Namun tetap saja, Nyi Endang masih belum bisa mengizinkannya. Di lain sisi, dia sangat khawatir dengan keadaan Raden Hardian. Di sisi lain, dia juga sangat khawatir dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni yang bisa saja menaburkan kembali jenggis-jenggis yang mampu membuat orang-orang di sekitaran menjadi korban selanjutnya. "Aku tidak ingin melihat mayat-mayat yang berkelimpangan lagi di tanah ini," jelasnya Endang kepada Kyai Sukri. "Tapi Bu, keselamatan Raden Hardian lebih penting untuk sekarang," ucap Raden Artonegoro. "Lalu bagaimana dengan Raden Sengkuni? Mungkin saja dia mengkhianati janji kita semua untuk tidak menyerang kembali desa ini. Bagaimana jika jenggis-jenggisnya kembali dilangitkan dan menyerang para warga sekitar? Sudah banyak mayat-mayat yang berkelimpangan di jalanan, tangisan anak kecil, suara pasrah dan putus asa bagi wanita-wanita hamil, dan bertambahnya banyak janda akibat ditinggal oleh suami yang gugur akibat terkena jenggis mematikan itu." Nyi Endang sedikit emosi dengan apa yang selama ini dia pendam. Dia tidak ingin melihat kerusakan lagi di tempatnya berada. Dia juga merasa menyalahkan diri karena di dalam tubuhnya telah mengalir darah biru yang menjadi petaka untuknya dan juga orang-orang terdekatnya. Mengapa orang-orang ningrat seperti mereka memiliki tindakan layaknya iblis yang tidak memiliki hati selembut manusia? Pernyataan Nyi Endang membuat Kyai Sukri dan juga Raden Artonegoro tidak bisa berbuat apa-apa.
Mana mungkin juga Raden Artonegoro akan pergi ke Siti Pangaliran sedangkan keselamatan dari Nyi Endang dan juga Nyi Aisyah sedang diperhitungkan. Karena sudah berada di puncak pemikiran, akhirnya Kiai Sukri bangkit dari duduknya. Dia kemudian mengatakan yang sejujurnya terkait dengan niat dan keinginannya ke Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah lautan bagi mereka yang memiliki hati sangat kotor. Namun, dia juga akan menjadi tempat ternyaman selama para pengganggu ningrat itu tidak menyerangnya. Sekali lagi, Kiai Sukri menekankan kepada Raden Artonegoro dan juga Nyi Endang bahwa dirinya akan berangkat menuju Siti Pangaliran untuk melindungi Raden Rahardian dan juga yang lainnya. Mungkin Kiai Sukri sedikit kesal dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nyi Endang terkait dengan penyesalan menjadi seorang ningrat. Karena itulah, dia seperti memberi penekanan kepada Nyi Endang dan juga orang-orang ningrat lainnya masih meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya, tidak ada yang salah kita terlahir apapun. Baik terlahir menjadi orang ningrat, rakyat jelata, pejabat negara, seorang kiai, atau apapun itu. Kita tidak bisa mengukur garis keturunan kita dari siapa yang melahirkan kita. Namun, kita bisa menjadikan itu sebagai suatu kehormatan bahwa kita adalah orang yang dilahirkan sebagai perubahan yang akan terjadi setelahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Kiai Sukri akhirnya meninggalkan mereka semua. Entah mengapa Kiai Sukri begitu tulus untuk bisa mengatakan hal itu kepada Nyi Endang. Namun Kiai Sukri sepertinya melakukan hal tersebut tanpa tujuan. Bisa saja ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Sementara itu, keadaan di Siti Pangaliran berubah menjadi sangat mencekam tatkala pemberitaan di mana Mas Krishna yang tertangkap basah diketahui oleh Raden Surapto dan juga Kang Harjo. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro telah mengambil aset terbesar mereka. Sial, ini semua salahku, ucap Raden Surapto yang kesal karena pemberitaan Mas Krishna yang sudah tertangkap oleh komplotan manusia iblis tersebut. Perkiraanku memang benar, kita tidak memiliki orang yang mungkin bisa membaca manuskrip kuno. Namun, kita tidak bisa memandangnya sebagai hal negatif saja. Kemungkinan besar ada maksud lain yang memang sengaja dilakukan oleh Mas Krishna. Raden Surapto tidak mengerti akan maksud dari perkataan yang baru saja dikatakan oleh Kang Harjo. Tunggu, apakah Krishna dengan sengaja agar dirinya tertangkap? Menurutku seperti itu. Karena dia adalah satu-satunya dari banyaknya anggota keluarga Ningrat yang mampu membaca manuskrip kuno. Itu menandakan dia akan mencari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting? Iya, dia akan mencari sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang zaman kegelapan orang-orang Ningrat pada masa lampau. Jantung Raden Surapto berdegup dengan kencang. Dia baru menyadari apa yang dipikirkan oleh Kang Harjo. Tapi, itu akan menjadi masalah baru bagi kita semua, Surapto. Dengan tertangkapnya Krishna, bisa dipastikan tabir dari Siti Pangaliran akan terbuka dengan lebar. Tabir di Siti Pangaliran terbentuk dari sebuah pagar gaib yang menutupi Siti Pangaliran dari hal-hal semacam gangguan gaib. Karena itulah, tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini karena di Siti Pangaliran sendiri dilengkapi sebuah pagar gaib yang memungkinkan orang-orang berniat jelek ataupun sosok-sosok kiriman seperti santet, teluh, jenggas atau lainnya tidak akan bisa masuk. Dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan pagar gaib akan hancur dan menjadi sebuah malapetaka baru di Siti Pangaliran sendiri. Kang, ucap Raden Surapto. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Kang Harjo. Benar Kang, ini terkait tentang Raden Rahardian, bocah pangurah itu. Besar harapanku untuk bisa melindunginya. Maukah kau berjanji kepadaku akan satu hal? Janji? Iya Kang, aku mohon kepadamu untuk menyembunyikannya di sebuah tempat yang aman. Aku tidak ingin jika Raden muda ini tertangkap. Misi mereka adalah mengambil bocah pangurah ini. Permintaan dari Raden Surapto benar-benar membuat Kang Harjo berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa waktu bergulir dengan sangat cepat dan generasi demi generasi selanjutnya akan lahir. Tunggu dulu, apa kau ingin melakukan sesuatu? Benar, aku ingin menghadapi mereka semua. Tapi dengan apa? Tenang saja Kang, aku tidak seperti yang kau kira. Aku juga manusia biasa, namun di dalam darahku aku masih memiliki sebuah ikatan dengan sesuatu yang tidak kau ketahui. Kang Harjo makin penasaran apa yang ingin dia lakukan. Apakah Raden Surapto benar-benar ingin membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni dan yang lainnya? Jika besar kemungkinan itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah di Siti Pangaliran beserta kerusakan-kerusakan besar yang akan terjadi. Apa yang ingin kau lakukan? Mereka semua bukan manusia biasa. Raden Angkoro dapat merubah diri sebagai siluman monyet ireng, sedangkan Raden Sengkuni memiliki jenggis dan juga dapat merubah dirinya sebagai siluman lawo ireng. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghadapi dua monster berbahaya itu?
Raden Surapto kemudian menunjukkan tangannya. Dia kemudian melukai tangannya dengan pisau kecil yang selalu dipegangnya kemanapun. Aku masih memiliki darah Brotoseno, Kang. Keluarga Brotoseno memiliki berbagai macam kemampuan, selayaknya Raden Angkara yang dapat merubah dirinya menjadi siluman ketek ireng. Lalu Raden Jokopati yang dapat merubah dirinya menjadi siluman ketek putih. Dan aku sendiri berbeda dari mereka berdua. Kang Harjo makin tidak memahami apa maksud dan tujuan dari Raden Surapto. Semua jalan pikirannya untuk melindungi Raden Muda Rahardian telah dikerahkannya. Namun, dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan jika peperangan besar akan terjadi. Aku ingin menggunakan kerangkeng sukmo untuk mengikat mereka berdua di alam lain. Jika berhasil, mereka akan sirna untuk selama-lamanya. Tapi, kerangkeng sukmo itu adalah sebuah perjanjian dirimu dengan jiwamu sendiri. Jika gagal, maka kau akan mati. Raden Surapto tersenyum. Dia kemudian kembali meyakinkan kepada Kang Harjo untuk bisa memberikan semangat yang membara agar bisa mengalahkan dua Raden itu. Aku tidak akan takut akan kematian, Kang. Kematian adalah sebuah jalan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jika kita tidak akan takut terhadap kehidupan yang kita jalani, mengapa kita enggan cepat-cepat bertemu dengan Sang Pencipta? Semua ulasan yang diberikan oleh Raden Surapto sudah sangat jelas. Apa yang dilakukan oleh Kang Harjo terhadap Raden Muda sudah dia pikirkan demi menghindari peperangan ini. Baiklah, aku akan lakukan sebisaku, jelas Kang Harjo. Raden Surapto tersenyum lebar. Dia memeluk tubuh Kang Harjo sebelum nantinya dia sendiri yang akan membuka pagar gaib Siti Pangaliran dan menghadap dua Raden tersebut di luar Siti Pangaliran. Sementara itu, Kiai Sukri memberanikan diri untuk berangkat ke Siti Pangaliran. Dia berencana untuk membawa Raden Rahardian kembali ke desa sebelum peperangan tiba. Waris, aku akan laksanakan titahmu. Kita sama-sama mengabdi kepada Raden Argoyo dan berjanji untuk menjaga keturunannya. Aku sendiri akan lakukan apapun yang aku mampu sebelum peperangan itu tiba. Ternyata Kang Waris dan juga Kiai Sukri adalah dua abdi kepercayaan dari Raden Argoyo, suami dari Nyi Endang. Jika diperjelas, Raden Argoyo sendiri adalah kakek dari Raden Rahardian dan bapak dari Nyi Esa. Pantas saja Kiai Sukri sangat tulus untuk merawat anak-anak dari Raden Artonogoro dan juga Nyi Esa oleh sebab perjanjian abdi yang mengikat dirinya dan juga Kang Waris. Namun, Raden Sengkuni dan Raden Angkara telah berangkat menuju ke arah Siti Pangaliran sekaligus bersamaan dengan Mas Krishna dan salah satu pejabat yang diyakini akan menjadi penyambung lidah terhadap Tuan Besar yang membawahi 7 keluarga ningrat. Tuan Besar pasti senang jika kita membawa Raden Muda dengan kemampuan penguruhnya, ujar Raden Sengkuni. Ingat, proyek kita masih banyak. Aku minta agar kasus penutupan lahan yang tertutupi lumpur itu segera dibereskan. Aku tidak ingin mendengar banyak ocehan dari rakyat jelata lagi, jelas pejabat X yang belum diketahui namanya itu. Serahkan saja padaku. Aku tahu siapa yang dapat menutupnya, ucap Raden Angkara. Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk part kali ini kita sudah sampai di sini dulu ya, karena kita akan melanjutkan ceritanya di part setelahnya. Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, makasih banget, makasih atas supportnya yang sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas. Kita akan bertemu lagi di part selanjutnya. Stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Nah, biar kalian gak ketinggalan ceritanya, makanya saya sarankan untuk terlebih dahulu subscribe dulu channel Dimensi Mimpi dan juga nyalakan loncengnya agar ketika channel Dimensi Mimpi upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Oke, gimana? Setuju nggak? Setuju dong. Terima kasih ya sekali lagi buat kalian semua. Jangan lupa absen yang belum absen ya, biar kita semua makin kenal dekat, biar kita makin akrab gitu. Seperti biasa, di menit sekarang saya mungkin harus undur diri dulu dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.